Selamat pagi pemirsa. Mulai hari ini hingga 2 hari ke depan, Indonesia khususnya Jakarta akan menjadi tuan rumah World Export Development Forum atau Forum Pengembangan Ekspor Dunia. Pertemuan ini sangat penting karena dalam pertemuan ini akan dibahas bagaimana kerjasama perdagangan antar negara, dan kita juga akan mencoba melihat seperti apa tren perdagangan dunia di tahun-tahun mendatang. Indonesia saat ini memang menjadi salah satu perhatian dunia. Setelah kita mampu melewati krisis ekonomi pada tahun 2008 dan dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 6% dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia. Salah satu syarat dan penopang untuk membuat kita bisa terus tumbuh adalah ekspor. Inilah yang coba kita akan bahas, bagaimana khususnya Indonesia mampu melakukan terobosan-terobosan untuk mendorong ekspor kita. Dan sebelum hari ini kita mendengarkan pembukaan dari World Export Development Forum yang akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah hadir 2 orang narasumber yang istimewa pada spesial dialog pagi hari ini. Pertama adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Pak Gita, terima kasih. Pagi Mas Tommy. Dan hadir bersama kita juga Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia, Pascal Lamy. Pascal, thank you very much, gentlemen. Hopefully this is the bright Monday. I will be start asking Pak Gita, and let me asking in bahasa Indonesia, Pascal. Pak Gita, ini pertama kali kita menjadi tuan rumah Forum Pengembangan Ekspor Dunia. Apa sebetulnya manfaat yang bisa disampaikan dari forum ini kepada dunia dan khususnya untuk Indonesia? Kalau secara umum dunia ini lagi mengalami koreksi dari sisi aktivitas ekonomi, termasuk negara maju dan juga negara-negara berkembang. Dan secara khusus tentunya World Export Development Forum ini memang diberikan misi untuk mengeratkan hubungan antar negara-negara selatan dan selatan. Ini intinya termasuk negara-negara berkembang dan negara-negara yang agak terbelakang. Mengapa spesifik selatan-selatan, Pak? Ini sudah diprakarsai semenjak dulu, dan tentunya kita mempunyai kepentingan untuk mengedepankan peningkatan ekspor ya, selama kontraksi atau koreksi aktivitas ekonomi terjadi. Tentunya Indonesia yang mana porsi ekspornya itu tidak sebesar negara-negara lain, hanya 26% dari total PDB. Namun setelah kita pelajari, setelah kita lakukan misi dagang di negara-negara di selatan ini, termasuk di Amerika Latin dan juga di Afrika, banyak sekali reaksi positif yang kita deteksi, dan mereka menyambut baik upaya kita. Dan pimpinan ITC atau International Trade Center yang terafiliasi dengan PBB juga, yang untuk memprakarsai upaya South-South ini atau Selatan-Selatan, mereka menyambut baik dan mereka mengambil keputusan untuk melakukan forum World Export di Indonesia ini. Dan ini saya rasa bagus sekali, menjadi batu loncatan dan langkah-langkah awal sebelum kita melakukan aktivitas yang besar juga tahun depan, termasuk tentunya Trade Expo Indonesia 2 hari dari ini, terus tahun depan APEC, dan setelah itu kita sebagai tuan rumah WTO di bulan Desember tahun 2013. Ini saya rasa kesempatan yang luar biasa. Pak Gita, ada yang menarik kalau kita bicara mengenai ekspor Indonesia. Ya. Dalam 4 bulan terakhir kita menghadapi atau mengalami defisit. Siap. Apakah itu disebabkan oleh hambatan yang dihadapi oleh produk Indonesia keluar, atau karena krisis yang sekarang sedang terjadi? Lebih karena yang kedua, karena kalau kita lihat data-datanya, tadi saya juga berbincang dengan Pak Pascal dan Pak Supacai selaku Sekjen UNCTAD yang juga hadir di acara ini. Volume perdagangan itu terdeteksi dari volume transportasi peti kemas dan segalanya itu turun sekitar 40% dunia. Dan juga volume trade finance, yaitu pendanaan dari perbankan, itu juga kontraksi
Dan itu sangat menggambarkan bukan hanya demand yang menurun, tapi juga penyikapan dari para bankir untuk memitigasi, mengurangi exposure mereka terhadap resiko-resiko. Dan ini sangat berdampak ke seluruh dunia, bukan hanya kita. Mr. Lamy, Pak Gipta has already explained about what the problem that Indonesia faced, especially in the last 4 months, that we have a trade deficit is because the crisis, especially in Europe. In regard to the crisis in Europe, according to the WTO prediction, trade will become slower this year and next. Can you tell us more about that and what this forum will recommend in facing the situation? Well, I think you're correct. If you look at the world economy for the years to come, we have to brace for slow growth in rich markets. EU, US, Japan will grow much slower than they have, let's say, in the last decade. This has to do with, but as well in the case of Japan, as EU, as US, with they have to adjust their economies to this hyper indebtedness. They have to deleverage their economies, whether public or private, and that will slow the economy. Yeah. Now, for a country like Indonesia, who is looking, and this is, I think, the right thing to do, at how to grow its economy in order to produce more jobs. You've got the domestic engine, and Indonesia has a large domestic market, and then you have the export engine. And I think what this forum is about is, given slow growth in industrialist countries, how can you focus on where there still is higher growth, which is emerging and developing markets, what we call in our jargon South-South trade. I will be asked later about what the South-South cooperation can be contribute to restore the global trade. Jangan kemana-mana, Spesial Dialog akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih di Spesial Dialog. Pascal Lamy, as the director of WTO, what do you think is the main role of this South-South cooperation, and what does it contribute to solving the global economic issues? Given where we are heading in the years to come, most of the growth will come from developing and emerging countries. Now, if Indonesia wants to use the export engine to grow its economy, it has to focus more than in the past in developing emerging markets than in the classical US, EU, Japanese export markets. Now, this means a proper strategy in order to reach out to these markets, grow the exports, but also grow the imports from these countries. If you look at who has succeeded in growing one's economy with exports, like examples like China, Chinese Taipei, Thailand, Mexico, they've grown their exports, but they also have grown their imports. And the key is to focus on where your comparative advantage is, where your skilled labor is, and use a maximum of this domestic workforce in order to import components, add the necessary value, and re-export to emerging markets. And that's one of the streams
of what I believe is a good export strategy for Indonesia. The other one being, of course, a maximum of domestic jobs on the natural resources which this country has been endowed with. Pak Gita, kalau mendengar penjelasan Pak Lamy tadi, apa sebetulnya kekuatan yang bisa dimainkan negara-negara selatan sekarang ini, Pak? Kalau saya bilang ya mengacu ke tadi omongannya Pascal, banyak kekuatan di negara-negara di selatan ini terkait dengan sumber daya alamnya, tapi juga labor force. Dan kalau kita lihat ya banyak sekali ahli-ahli di dunia ini yang sudah mengatakan bahwa di Indonesia ini kekuatannya dan negara-negara berkembang lainnya bukan hanya jumlah labor force-nya saja, tapi produktivitas yang sudah meningkat. Saya rasa itu yang sangat bisa dikedepankan tesis dan narasinya. Tentunya kalau menyambung ungkapan dari Pascal itu, keterbukaan terhadap import itu memang harus disikapi, tapi tentunya kita harus menyikapi secara teliti, karena sekarang kan dengan rantai nilai yang global atau global supply chain yang sudah sangat mendunia, ini banyak sekali produk-produk yang diimport oleh negara manapun itu mengandung produk-produk yang diekspor dari negara terkait. Jadinya keterbukaan ke depan itu memang perlu, tapi jangan sampai juga lupa bahwa kita harus mengembangkan industri-industri di sini, di luar hal-hal yang terkait dengan sumber daya alam saja. Jadi kita harus sekali lagi bisa merangkak di rantai nilai terkait. Pak Gita, ada yang menarik lagi. Kalau kita lihat kondisi perekonomian dunia yang begitu menurun, apakah sebetulnya kekuatan ekonomi yang ada di selatan-selatan ini cukup untuk bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi dunia? Saya rasa 100% mungkin tidak. Tapi kalau kita lihat, anggaplah Asia. Asia ini intra aktivitas ekonominya, nggak investasi, nggak perdagangan, nggak pariwisata dan segalanya, meningkat pesat 5-10 tahun terakhir, dan itu yang justru memberikan kapasitas kita untuk menginsulasikan diri kita sendiri dari shock eksternal yang terjadi di Eropa, di Amerika dan segalanya. Jadi semakin kita bisa rely on ourselves, ya, apakah itu dalam konteks Asia saja atau dalam konteks selatan dan selatan, itu semakin kita bisa menginsulasi kekuatan kita dan kesinambungan aktivitas perekonomian kita dari shock-shock yang kemungkinan bisa terjadi di luar domain kita sendiri. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi bagaimana kemudian langkah-langkah kita akan lakukan ke depan. Jangan kemana-mana, Spesial Dialog akan segera kembali saat lagi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih di Spesial Dialog. Pascal Lamy, we believe that free trade is the answer as also an engine for growth. But for the developing countries, sometimes they face the unfair trade. We have one example, what we call dispute between Indonesia and US, especially in glove, cigarette export and also pulp and paper. What do you think will be the lesson learned from this issue in order to have better understanding in the future? Well, first, I prefer to use open trade than free trade. Free trade gives the impression that you have to liberalize everything for everybody, everywhere. This is not what the WTO is about. The WTO is about opening trade while keeping the capacity to restrict trade in some circumstances when this is legitimate for your economy. So we need to keep opening trade, and the basic principle of doing this is non-discrimination. Non-discrimination. Yeah, which means that you treat your foreign operators or your foreign goods
the same way you treat your domestic market and your domestic goods. Now, in this dispute, which Indonesia won against the US, was precisely about this issue. The US had a legislation that was discriminating against some Indonesian exports of some categories of cigarettes. This was litigated in the WTO through our dispute settlement system, and the determination of the litigation was that the US were not entitled to discriminate against Indonesian cigarettes on the pretext that they were clove cigarettes. So it's one example where we have a rule, you cannot discriminate. Indonesia had a problem, went to the WTO, this litigation went on, and the US now have to comply, which, by the way, is also an example of the fairness of this system. A developing country in WTO can win a case against a developed country, so it's not, the balance of forces in many ways is fairer around the WTO table. But this also means that Indonesia also has to apply this non-discrimination principle. It's true for everybody. Pak Gita, kalau kemudian kita melihat nanti dalam pertemuan ini, apa kira-kira hasil nyata yang bisa kita lihat, yang bisa dihasilkan dari forum ini, Pak? Lebih dari 500 orang sudah confirm akan hadir di acara ini. Ratusan itu dari negara-negara atau mancanegara, hampir setengahnya itu dari mancanegara. Ada 23 menteri perdagangan yang hadir dari 23 negara, didukung oleh Dirjen WTO, Sekjen UNCTAD, terus pimpinan ITC. Ini sangat tidak diduga responsnya, dan tentunya ini karena mungkin Indonesia sekarang lagi dianggap seksi, perekonomiannya nomor 2 pertumbuhannya di dunia atau khususnya di Asia setelah Tiongkok, dan tentunya terbukti bahwa resilience perekonomian kita tuh patut ditiru, dipelajari karena porsi konsumsi domestiknya. Dan konsumsi domestiknya ini kalau kita mengacu ke laporan yang sudah dipublikasi oleh kayak McKinsey yang baru-baru saja keluar, ini market sekitar 500 sampai 600 miliar dolar per tahun yang akan terus berkembang, hampir 2 triliun dolar di tahun 2030. Ini besar sekali, dan seluruh produk dan jasa yang harus dikonsumsi ini tidak bisa diproduksi di dalam negeri semua. Kita tentunya kepentingannya adalah untuk meningkatkan semaksimal mungkin, tapi ada pandangan dari internasional bahwa ini prospeknya luar biasa. Nah, ini kan tentunya terkait dengan aktivitas ekonomi. Jadi mereka mau berinvestasi di sini, mereka juga mau berdagang di sini, tapi mereka mau mengeksplor. Saya rasa akan kelihatan nanti hasil nyatanya setelah hasil nyata yang sudah kita lihat di depan mata sekarang ini, bahwa partisipasi dari mancanegara sudah tinggi sekali dan akan kelihatan ke depannya. Baik. So, terima kasih Pak Gita. So, thank you Pascal Lamy. Hopefully that the forum will be succeed and we can got the very important result from this forum. Thank you. Terakhirlah spesial dialog pada pagi hari ini. Selanjutnya rekan kami Tommy Cokro, Prabu Revolusi, dan Marisa Anita akan melaporkan secara langsung pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta langsung dari Balai Kota Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa.